bisa juga Resa yang bantuin atau ngejagain. Kenapa Resa kok yang dibuat? Selama puluhan tahun tanpa pengakuan, tanpa kabar, dan tanpa kasih sayang seorang ibu, Denada, seorang penyanyi yang namanya dikenal luas, menjadi sosok yang terus hidup dalam bayang-bayang cerita seorang pemuda yang tumbuh jauh dari pangkuannya. Kini, setelah 24 tahun, pemuda tersebut memilih untuk bicara, membuat pengakuan yang membuat semua orang geleng kepala. Lantas, seperti apa sebenarnya fakta di balik kasus yang berbelit layaknya benang kusut ini? Benarkah ada pengancaman yang terjadi di masa kelam itu? Nama Denada selama ini dikenal publik sebagai penyanyi dan figur publik yang penuh perjuangan. Kisahnya tentang merawat sang putri, Aisyah, di tengah kondisi kesehatan yang berat telah mengambil banyak simpati masyarakat. Namun di balik narasi tentang seorang ibu pejuang itu, muncul kisah lain yang tak kalah menggetarkan. Seorang pemuda dari Banyuwangi bernama Resa Rizky Rosano tiba-tiba mengaku sebagai orang yang mempunyai hubungan spesial dengan Denada. Resa muncul di podcast Denny Sumargo, ditemani Ibu Ratih, perempuan yang mengasuhnya sejak bayi, dan Ronald Armada, sang menantu yang kini menjadi kuasa hukum Resa. Ronald dengan tegas menyebut bahwa kemunculan mereka bukanlah usaha membuka aib keluarga. Justru mereka terkejut ketika mendengar klaim bahwa komunikasi dengan pihak Denada selama ini berjalan baik. Sebetulnya tidak ada inisiasi sama sekali dari saya maupun pihak keluarga, Bang. Ingin membuka ini kan sebetulnya kan aib, kan kita juga malu sendiri kan. Tetapi yang katanya bahasanya dari pihaknya Mbak Dena yang sudah selama ini bertahun-tahun sudah membangun komunikasi yang bagus, itu tidak. Maksudnya bukan begitu secara faktualnya. Menurut mereka, cerita itu jauh dari kenyataan. Selama 24 tahun Resa hidup, tak ada pesan singkat, telepon, bahkan ucapan lebaran sekalipun dari Denada. Mbak Dena itu sebetulnya selaku orang yang sebetulnya hutang. Dalam ruang podcast itulah, kisah yang selama puluhan tahun terbungkus rapi akhirnya bergerak ke permukaan, menggelinding layaknya bola liar yang tak kunjung menemukan akhir. Setiap kisah tentang seorang anak selalu berawal dari tempat yang tak bisa ia pilih, hingga ke tangan siapa ia kemudian diserahkan. Begitu pula jalan hidup yang ditempuh Resa. Sebelum kisahnya terbuka ke publik, ia adalah bayi mungil yang berusia 10 tahun hingga akhirnya berpindah dari satu tangan keluarga ke tangan yang lain. Ratih, perempuan yang kelak menjadi Mama Ratih bagi Resa, tidak pernah menduga bahwa hidupnya akan berubah pada tahun 2002. Ia hanya mendengar kabar dari putri sulungnya yang tinggal di Jakarta bersama Denada. Saya kan Mbak ngelahirin, loh, ngelahirin? Gimana Mas? Saya bilang gitu, saya pikir enggak Ma ada. Oke. Enggak. Dari kabar yang samar itu terkuak bahwa Resa yang baru lahir tersebut hendak dibuang. Putri sulung Ratih yang masih remaja kala itu berusaha menggagalkan rencana karena kasihan. Namun sayangnya usaha itu disebut malah berujung intimidasi. Ketika tahu kejadian itu, ya ada indikasi bahwa sudah ada mau rencana untuk, ya mohon maaf saya bukan dalam konteks untuk memberikan. Yang masih bayi kala itu kemudian ditawarkan kepada beberapa orang, namun satu persatu menolak. Ada yang takut mengganggu status anak tunggal, ada pula yang hanya ingin anak perempuan. Tawarkan Identitas ayah kandung Resa tetap menjadi bagian cerita yang sengaja tidak dibuka. saya tak tahu. Enggak mau dikasih tahu, oke. Ketika kebenaran tentang masa lalu mulai tercium, Resa tak mau tinggal diam. Hatinya bergerak untuk menemukan potongan puzzle yang selama ini masih misteri.
Setelah bertahun-tahun menyimpan pertanyaan tentang asal-usulnya, titik yang paling sulit akhirnya tiba. Reza tumbuh tanpa kekurangan kasih sayang dari Mama Ratih dan keluarga. Namun tidak ada satupun dari semua itu yang bisa menggantikan kebutuhan untuk mengetahui kebenarannya sendiri. Kebenaran tentang dirinya justru datang dari orang lain, bukan dari keluarga. Saat duduk di bangku SMP, bisik-bisik mulai terdengar. Itu membuat Reza diam selama 1 bulan, menyendiri sebelum akhirnya memberanikan diri bertanya kepada orang-orang yang membesarkannya. Jawaban itu pun akhirnya keluar, pelan namun pasti. Setelahnya, setiap kali bertemu Denada di Banyuwangi, Reza tetap memanggilnya dengan sebutan Mbak. Pulang ke Banyuwangi ada, dari kan disuruh manggil ada. Ketika duduk di kursi podcast, suara Reza bergetar ketika menjelaskan bahwa yang ia minta bukanlah uang, melainkan sebuah pengakuan. Ketika pembicaraan menyentuh soal Aisyah, putri Denada, air mata Reza jatuh. Ia menyaksikan bagaimana sang ibu begitu menjaga dan melindungi Aisyah, sementara dirinya merasa ditinggalkan sejak usia 10 hari. Aisyah yang ada sakit kayak gitu. Meski begitu, Reza menyatakan bahwa hatinya tidak dipenuhi kebencian. Ia bahkan siap menerima hasil tes DNA sekalipun Denada nantinya tidak juga mengakuinya. Bagaimanapun itu tetap ibu Reza itu. Perjumpaan Reza di podcast Denny Sumargo bukanlah akhir dari cerita, melainkan pintu menuju babak baru. Di satu sisi ada seorang pemuda yang merasa berhak mengetahui asal-usulnya. Di sisi lain, ada seorang ibu yang belum menanggapi tuntutan pengakuan itu ke publik. Lantas, bagaimana menurut kamu Igenars? Apakah pada akhirnya Denada akan mengakui Reza sebagai anak kandungnya? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.